Sore ini kita akan belajar tentang Nabi, Imam, dan Raja. Kita akan belajar 3 jabatan yang dipegang oleh Juru Selamat kita, sehingga kita dapat lebih menghargai apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dan perlu kita ingat bahwa ketiga jabatan ini dalam kapasitas Yesus sebagai Juru Selamat tidak bersamaan, tetapi berurutan. Jabatan ini dijabat oleh Yesus secara berurut, tidak sekaligus. Bahkan jabatan yang satu mempersiapkan bagi jabatan selanjutnya. Mari kita lihat jabatan yang pertama. Jabatan yang pertama yaitu Nabi. Kita buka Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15 berkata, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Ayat ini adalah nubuatan tentang nabi yang akan datang, dan nubuatan ini adalah tentang Kristus. Dan sesuai ayat ini, Kristus datang sebagai nabi. Sekarang jika kita diminta untuk mendefinisikan atau apa arti nabi, apakah jawaban saudara? Apa itu nabi? Juru bicara Allah, apalagi? Juru kabar, ya. Juru bicara Allah, juru kabar Allah, ya, utusan Allah. Itulah peranan atau fungsi nabi. Dalam ayat ini, Kristus dinubuatkan atau dinyatakan untuk datang sebagai nabi. Dan Kristus adalah nabi sejati karena Kristus disebut juga sebagai firman Allah. Jadi Yesus tidak hanya menyampaikan pekabaran firman Allah, tapi dia sendiri disebut firman, yaitu firman Allah. Firman Allah itu disampaikan oleh Yesus yang telah menjadi manusia. Nah, masih dalam pasal yang sama dikatakan dalam ayat 18 dan 19. "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak menghargai segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Di sini kita dapat melihat definisi daripada nabi, di mana firman Allah ditaruh dalam mulutnya. Waktu Kristus datang, dia berbicara perkataan dari Allah. Karenanya dalam kapasitasnya yang pertama dan terutama, Kristus datang sebagai nabi. Kemudian disebutkan bahwa nabi tersebut dibangkitkan dari antara saudara mereka. Artinya, Yesus akan datang sebagai manusia, sebagai saudara kita. Dan saat berada di dunia ini, Yesus nyatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa. Yohanes 12 ayat 49 berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Jelas bahwa waktu Kristus berada di dunia ini, dia berbicara dari perkataan yang diberikan Allah kepadanya. Kristus menggenapi nubuatan yang Musa sampaikan bahwa dari antara saudaramu akan bangkit seorang nabi. Yesus juga menyatakan dirinya sebagai nabi. Lukas 13 ayat 33 menyatakan, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi mati dibunuh atau kalau tidak di Yerusalem." Siapa yang Yesus maksudkan dalam hal ini? Nabi yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri.
sebab dia nantinya mati di Yerusalem, yaitu di luar kota. Sangat jarang kita mendengarkan penekanan bahwa Yesus datang sebagai nabi. Kita hanya bicara Yesus sebagai imam dan sebagai raja. Tapi sebelum menjadi keduanya, Yesus adalah seorang nabi. Dan perannya sebagai nabi, Yesus punya peran besar dalam rencana keselamatan. Ya. Saya ulangi, dalam perannya sebagai nabi, itu adalah peranan Yesus besar. Ya. Itu adalah peran besar Yesus dalam rencana keselamatan. Dan pekerjaannya sebagai nabi membuatnya berkualifikasi untuk menaiki jenjang selanjutnya. Ingat baik-baik akan hal ini. Meski rasanya janggal karena kita jarang melihat Yesus sebagai nabi, tapi kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Kita lihat dalam buku Matius, dalam Matius 15, saya ulangi. Matius 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57 berkata, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus dikenal sebagai nabi oleh orang-orang di zamannya. Yesus datang sebagai kegenapan dari nubuatan dalam buku Ulangan, sebagaimana Musa sampaikan. Dan apa bukti mereka tahu bahwa itu adalah kegenapan nubuatan? Petrus saat berhadapan dengan orang-orang Farisi mengutip nubuatan Musa dalam buku Ulangan. Sebagai bukti mereka tahu apa yang dinubuatkan Musa adalah Kristus. Kita buka Kisah 3 ayat 22 dan 23. Kisah 3 ayat 22 dan 23 berkata, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Petrus mengutip secara langsung ayat yang terdapat dalam Ulangan dan menyatakan bahwa nubuatan itu sudah digenapi. Kristus menerima jabatan atau tugas sebagai nabi didahului dengan sebuah upacara, dan kita lihat upacara tersebut dalam buku Kisah. Kita baca Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi, sebelum Yesus melaksanakan tugasnya sebagai nabi, Yesus diurapi. Kapan kejadian ini? Pada proses pembaptisannya, pada upacara pembaptisan. Itulah proses pengurapan Yesus menjadi nabi. Pada upacara baptisan itu, Yesus diurapi dengan Roh Kudusnya Allah, yaitu Roh Kudusnya Bapa. Dan dengan pengurapan itu, fungsinya sebagai nabi dilantik dan dijalankan. Dan perintah untuk dengar-dengaran kepada anak disampaikan juga dalam nubuatan buku Ulangan tadi. Ulangan tadi katakan untuk mendengarkan nabi yang akan muncul itu. Di sini pun juga dikatakan untuk kita mendengarkan dia. Ya. Perhatikan ayat Kisah 10 ayat 38 ini. Salah satu pekerjaan Yesus adalah berhadapan dengan setan dan menyembuhkan mereka yang sakit karena dikuasai iblis. Yesus dalam kemanusiaannya mengalahkan setan, dosa, dan maut. Semuanya itu dia capai saat dia dalam peran atau fungsi sebagai nabi. Bagian yang sangat penting dari rencana keselamatan. Itu sebabnya tadi dikatakan peranan Yesus sebagai nabi merupakan peran besar dalam rencana keselamatan. Sebab pada waktu dia bertugas sebagai nabi, dia kalahkan setan, dosa, dan maut. Nah, adakah yang ingat siapa dalam Alkitab yang bertugas sebagai nabi dan kemudian menjadi imam?
Ada yang ingat? Ingat peran nabi. Tadi dikatakan apa? Peran nabi adalah juru kabar, juru bicara. Siapa yang menjadi juru bicara dan kemudian jadi imam? Harun. Ya, terima kasih, Harun. Harun awalnya dia dipanggil menjadi nabi, menjadi juru bicara. Keluaran 7 ayat 1. Dan kemudian dia dilantik atau diurapi menjadi imam. Keluaran 28 ayat 1. Apa artinya Harun menjadi nabi? Harun menjadi juru bicara bagi Musa. Sebab kalau kita baca Keluaran 7 ayat 1 itu, Allah berkata kepada Musa, aku akan menjadikan engkau Elohim, ya, menjadikan Allah bagi Firaun, dan Harun menjadi nabimu, menjadi juru bicara. Sebab Musa disuruh untuk menjadi juru bicara Allah, dia bilang, aduh saya punya lidah ini, ya, punya tantangan, saya tidak fasih bicara. Dan dia ulang-ulang. Oleh karena itu Allah berikan kepada dia Harun untuk menjadi juru bicaranya. Dan kemudian pada waktu mereka mengembara di padang belantara, Harun diurapi menjadi imam, yaitu imam besar. Dalam upacara baptisan Yesus tadi, siapa yang mengurapi Yesus? Bapaknya. Allah Bapa yang mengurapi Yesus dengan rohnya Bapa itu yang disebut Roh Kudus. Nah, apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus pada prosesi upacara baptisan itu? Dia katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kedua poin ini penting kita ingat. Apa kedua poinnya? Yang pertama pengurapan. Yang kedua anak. Kedua hal ini akan kita lihat berulang dalam setiap prosesi. Adanya pengurapan dan yang diurapi adalah anak. Ya. Bapa yang mengurapi Yesus untuk memulai tugasnya sebagai nabi, dan Bapa sebutkan yang dia urapi itu adalah anaknya. Status Yesus sebagai anak Allah itu adalah kriteria utama untuk menerima pengurapan, menjalankan tugas sebagai nabi. Bapa sebut anakku, bukan berdasarkan penunjukan atau metafora. Kembali kita perlu ingat ini, karena pola ini berulang, bahwa dalam setiap jenjang tugas, Yesus selalu diurapi, dan dasar pengurapan itu karena Yesus adalah anak Allah. Ada suatu kisah di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mengapa Yesus harus didengarkan? Karena Yesus adalah anak Allah dan Bapa berbicara melalui anaknya. Sebab itulah Yesus disebut nabi, juru bicara Allah. Bahkan dia adalah firman, yaitu firman Allah itu sendiri. Statusnya sebagai anak yang sesungguhnya menjadikan Yesus berkualifikasi menyampaikan apa yang Bapanya sampaikan. Dan sebagaimana buku Ulangan 18 tadi nyatakan, Allah berkata, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan Yesus akui bahwa apa katanya? Saya tidak berbicara dari diri saya sendiri. Apa yang Bapa perintahkan dan suruh, itu yang saya sampaikan. Yesus menggenapi apa yang Allah nubuatkan kepada Musa. Mari kita lihat bagannya sebagai ilustrasi. Ini adalah bagan dari jabatan Yesus sebagai nabi, yang dimulai dengan pengurapan Roh Kudus pada upacara baptisannya sampai dia naik ke sorga. Kemudian sesudah itu Yesus memulai jabatan baru sebagai imam. Dan jabatan inilah yang lazim kita ketahui tentang Yesus. Karena sesuai pemahaman kita tentang Ka'bah, Yesus saat ini adalah imam besar kita di sorga. Kapan Yesus mulai menjabat sebagai imam? Tentunya saat dia selesai sebagai nabi. Yesus tidak bisa menjabat kedua fungsi itu, nabi dan imam. Salah satu harus selesai untuk memulai yang berikutnya.
Kita buka buku Ibrani 6 ayat 20. Dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kristus menjadi imam besar setelah ia kembali ke sorga. Yesus tidak jadi imam besar saat di dunia ini. Mari kita lihat beberapa ayat lain untuk memastikan kebenaran pemahaman ini. Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kembali buku Ibrani berisi tentang pekerjaan Kristus khususnya sebagai imam besar. Sementara buku Injil menyatakan pekerjaan Kristus sebagai nabi. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu isinya sebagai nabi. Buku Ibrani isinya mengenai Yesus sebagai imam. Masih ingat peristiwa yang terjadi sebelum Yesus bertugas sebagai nabi? Apa peristiwa sebelum Yesus sebagai nabi? Dia diurapi, ya. Jangan lupa, dia diurapi. Dan hal yang serupa terjadi sebelum Yesus menjadi imam. Dia harus diurapi. Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 berkata, tetapi tentang anak, perhatikan ya polanya, diurapi dan siapa yang diurapi? Anak, ya, jangan lupa. Jam-jam begini memang jam-jam lupa. Ya, saya sendiri tadi karena jet lag agak loyo pagi ini tadi. Ini jam-jam lupa ini. Ingat polanya, pada waktu Yesus diurapi pada upacara pembaptisan, dia diurapi dengan Roh Kudus dan Bapa katakan siapa dia? Inilah anakku yang kukasihi. Setelah dia selesai menjadi nabi, beralih fungsi sebagai imam, dia harus diurapi lagi. Dan polanya sama, yang diurapi adalah siapa? Anak, ya. Mari kita baca. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Allah Bapa yang berbicara dalam ayat ini, dan dia berbicara kepada anaknya. Karena itu sama seperti upacara baptisan, status anak dinyatakan. Kemudian anak diurapi dengan minyak, dan minyak adalah lambang Roh Kudus. Nah, Kristus sebelum menjabat fungsi nabi diurapi oleh Bapanya. Lalu kenapa sekarang dia diurapi lagi untuk menjadi imam? Alasannya dijawab dalam ayat ini, yaitu karena Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kapan ini terjadi? Pada waktu dia hidup sebagai manusia di dunia ini. Selama hidupnya sebagai nabi di dunia ini, dia hidup dalam mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Inilah alasannya Bapa mengurapi Yesus anaknya. Dan pengurapan ini adalah prosesi pengangkatan Yesus menjadi imam besar bagi umatnya. Dan bukan hanya itu, tugasnya sebagai imam besar akan membawa umatnya ke tingkatan khusus. Sebelum kita lanjutkan, sampai di sini semoga kita memahami bahwa rencana keselamatan yang Bapa dan Anak buat bukanlah suatu rencana yang tidak jelas atau tidak dimengerti, tetapi sangat jelas dinyatakan dalam firman-Nya dan kita pahami khususnya tentang anak Allah. Semua rencana keselamatan berhubungan dengan siapa? Dengan anak Allah. Perhatikan ayat berikut ini, Ibrani 7 ayat 11 dan 12. Dikatakan, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu
seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Argumen dari Paulus sangat sederhana dan mendalam. Secara sederhana, Paulus mau jelaskan kepada kita bahwa peran imam yang dahulu belum sempurna, dan karena itu perlu muncul imam besar lain. Itu sebabnya Paulus katakan keimamatan berubah, yaitu keimamatan Harun berganti atau berubah, yaitu saat Kristus mengambil peran tersebut. Dan dari kondisi ini kita pahami bahwa tidak ada peran atau fungsi imam yang tumpang tindih atau berjalan bersamaan. Harun di dunia dan Kristus di sorga. Tidak demikian. Salah satu harus selesai dulu, baru yang satu berlanjut. Oleh karena tidak ada peran keimamatan di sorga, itu sebabnya Allah Bapa buat fungsi imam di dunia sebagai lambang, sebagai gambaran sampai nanti imam yang sejati ada di sorga. Kenapa ini penting dipahami? Karena ada umat-umat Advent yang percaya, karena umat Advent lah yang mempunyai doktrin Ka'bah. Ada yang percaya bahwa sudah ada peran keimamatan di sorga jauh sebelum yang di dunia ini, ataupun yang nanti Yesus jabat. Jadi sebelum Harun menjadi imam, ada umat Advent yang percaya di sorga sudah ada imam. Oh, tidak demikian. Ingat syarat imam apa? Harus dipilih dari antara manusia. Di sorga tidak ada manusia. Dan apa peran imam? Mengantarai antara manusia dengan Allah. Jadi harus dipilih dari antara manusia, dan pada saat itu di sorga tidak ada manusia yang untuk dipilih menjadi imam besar. Jadi oleh karenanya, karena belum ada dan sebagai lambang untuk nanti yang akan muncul imam besar yang sejati, Allah menyediakan lambang. Itu sebabnya imam besar Harun diangkat sebagai lambang yang sejati akan datang. Dan dikatakan oleh Paulus, yang dahulu yang sesuai peraturan Harun itu berubah. Dirubah dengan peraturan Melkisedek. Tidak ada manfaatnya dan memang tidak ada di sorga sebelumnya. Kalaupun ada di sorga tadinya keimamatan, tidak ada manfaatnya. Itu sebabnya tidak ada. Peran imam di dunia adalah bayangan, dan itu semuanya lambang dari yang sebenarnya, yaitu tentang Allah dan anaknya, serta tahta mereka berdua. Kita lihat ayat selanjutnya, Ibrani 8 ayat 3 dan 4, yang berkata, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Setiap imam besar harus ada yang dia korbankan, dia persembahkan. Harun dia persembahkan apa? Domba dan lembu untuk dirinya, keluarga, dan bangsa. Tapi Yesus apa yang dia persembahkan? Dirinya, hidupnya, khususnya sesudah ia menjadi manusia saat dia mati di kayu salib. Apa artinya? Artinya sebelum Yesus mati, dia tidak bisa menjadi imam. Karena imam harus ada mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, baru bisa melayani. Harun harus mempersembahkan korban dulu, baru bisa masuk ke dalam Ka'bah. Yesus demikian juga, sebelum jadi imam besar harus ada yang dia korbankan. Sebelum ada itu, dia tidak bisa jadi imam. Karenanya, sebelum Yesus mati, yaitu mempersembahkan hidupnya, ia tidak bisa menjadi imam besar. Inilah dasarnya bahwa peran nabi harus selesai dulu, baru lanjut dengan peran imam. Tidak bisa sama-sama. Yesus tidak bisa jadi imam besar untuk kita jika dia belum datang menjadi manusia. Dan pada waktu dia datang menjadi manusia,
dia bukan langsung jadi imam. Dia jadi apa dulu? Nabi. Kehidupannya sebagai nabi itu melayakkan dia nanti untuk menjadi imam. Sebab dalam hidupnya sebagai manusia, dia mati. Oleh kematiannya, dia mengalahkan setan, maut, dan dosa. Dan oleh karena dia mati, itulah wujud korban, pengorbanan hidupnya. Dan itulah yang melayakkan dia untuk menjadi imam. Ya. Itu sebabnya jika kita baca Alkitab, selama Yesus di dunia, sebelum dia disalibkan, keimamatan Harun masih jalan. Dan saat dia mati, keimamatan Harun selesai. Apa yang terjadi waktu itu? Tirai terbelah. Ya. Tirai terbelah. Dan saat Yesus kembali ke sorga, Yesus jadi imam besar bagi kita. Karena itu, mata iman kita harus tertuju kepada Yesus dan bukan oknum yang lain. Ya, di sini semakin jelas. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang kealahan dan orang bilang pekabaran tentang Trinitas itu hanya pekabaran sampingan, dia berarti tidak mengerti doktrin miliknya sendiri, doktrin gereja Advent, khususnya doktrin Ka'bah. Kalau mereka mengerti doktrin-doktrin Ka'bah ini, mereka akan berpikir, sebab Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi nabi, semua dinubuatkan, supaya itu semua membuat jalan, mempersiapkan dia menjadi imam besar. Jadi mulai dari yang menjadi manusia, yang menjadi nabi, dan kemudian menjadi imam, siapa itu? Yesus, siapa dia? Anak Allah. Ya. Imam apa perannya? Pengantara yang mengantarai kita dengan Allah. Nah, kalau Trinitas ajarkan bahwa ada pengantara yang lain, yaitu siapa? Allah Roh. Nah, Allah Roh, adakah dia dinubuatkan menjadi manusia, menjadi nabi, yang nanti menjadi pembuka jalan agar dia jadi imam besar? Ada? Tidak ada. Hanya Yesus yang punya nubuatan seperti itu. Ya, Yohanes, ingat baik-baik itu. Ya, itulah salah satu wujud Trinitas itu palsu. Allah Trinitas itu tidak alkitabiah. Tidak ada dalam Alkitab nubuatan tentang Allah Roh. Dia akan datang, bangkit dari antara manusia, menjadi nabi, juru bicara Allah, menjadi juru kabar Allah, yang kemudian mengorbankan dirinya agar dia jadi layak menjadi imam besar. Dan kedua jenjang ini, menjadi nabi, menjadi imam, keduanya diurapi. Dan pada saat pengurapan itu, Allah nyatakan siapa yang dia urapi. Siapa dia? Anak. Yang Bapa urapi anak, bukan Allah Roh. Tidak ada sama sekali itu kebenaran dalam firman Tuhan. Ya. Supaya kita ingat bahwa Trinitas itu betul-betul palsu, rusak. Ya. Jangan ragu-ragu tinggalkan, jangan takut hanya karena banyak orang. Firman Tuhan yang terutama. Ya. Saya ulangi, karena itu mata iman kita harus kita tujukan kepada Yesus dan bukan kepada oknum lain. Yang kata Trinitas, Allah Roh. Allah Roh bukan yang berada dalam bilik yang maha suci, bukan. Di situ Yesus, dan oleh karena dia di situ, supaya kita terhubung dengan dia curahkan apanya? Rohnya. Rohnya dalam hati kita, supaya kita terhubung dengan Yesus. Ya. Itulah yang Roh Nubuat nyatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Mari kita lengkapi bagan kita yang tadi. Ya. Jadi firman menjadi manusia, kemudian pada saat dia dibaptis, dia menerima pengurapan dari Bapanya, dan Bapanya katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian dia hidup sebagai nabi, menggenapi nubuatan yang Allah Bapa sampaikan kepada Musa. Untuk kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Sebab Bapa nyatakan itu. Dan setelah nabi, dia mati di kayu salib, itu melayakkan dia menjadi imam. Ya. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Yesus dimuliakan di sorga.
yaitu Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Dan sejak Yesus menjadi manusia, dia tetap menjadi manusia pada waktu dia kembali ke sorga. Dan untuk pertama kali dalam sejarah alam semesta, Yesus menjadi manusia ilahi seterusnya. Kenapa disebut manusia ilahi? Ini pekabaran berhubungan dengan tadi pagi. Sebab seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus. Dan Roh Nubuat katakan Yesus adalah seluruh kepenuhan kealahan yang diwujudkan, dimanifestasikan. Kalau kita mau sebut diri kita manusia ilahi, bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Dengan kita menerima siapa? Kristus. Kita menjadi penuh dalam Dia. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah? Kenapa ragu-ragu jawab ini? Apakah kita sudah? Belum, ya. Kita ini masih bertumbuh. Masing-masing kita ini macam-macam modelnya, ya. Yang berikutnya, kenapa Yesus manusia ilahi? Karena dia pada waktu dikandung bukan karena hubungan pria dan wanita, tapi oleh karena kuasa Roh Allah menjadikan Maria mengandung. Itu sebabnya Yesus katakan, engkau memberikan tubuh bagiku. Jadi yang memberikan tubuh manusia kepada Yesus siapa? Bapaknya. Bukan karena hubungan antara pria dan wanita. Kenapa kita perlu tahu Yesus manusia ilahi ini? Kenapa penting sekali kita pahami ini? Karena kalau kita salah pahami, nanti orang bilang apa? Oh ya pantas, Yesus tidak jatuh dalam dosa karena dia manusia ilahi. Ya kita susah lah, kita kan beda, bukan manusia ilahi. Kenapa penting bagi kita untuk pahami ini? Yesus manusia ilahi ini. Apakah ini ada bedanya dengan kita? Roh Nubuat katakan Yesus datang untuk menunjukkan penurutan kepada hukum Allah itu bisa dihidupkan oleh manusia. Dan kita dapat menghidupkannya dengan menerima Dia dalam hidup kita. Ya sama dengan tadi jawabannya, tidak jauh beda jawabannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang Yahudi bilang apa dia? Saya pada waktu di dunia ini menurut hukum dan kehendak Allah karena Bapa selalu menyertai aku. Jadi kalaupun Yesus lahir oleh karena kuasa Allah, bukan hasil hubungan suami istri, Yesus lahir oleh karena Bapa memberikan tubuh baginya, tapi pada waktu hidup di dunia ini dia menuruti akan kehendak Bapaknya, dia bilang apa? Bapa menyertai saya, dia tidak pernah biarkan saya sendiri. Bapa sama-sama saya untuk melakukan kehendaknya. Pertama kali dalam sejarah, yaitu sejarah alam semesta, Yesus menjadi manusia ilahi seterusnya. Perhatikan kalimatnya itu. Artinya, oleh pengurapan di upacara baptisan, pengurapan di hari Pentakosta, Yesus menerima rohnya siapa? Rohnya Bapa. Pada waktu dibaptis, Allah mengurapi anaknya dengan rohnya. Pada waktu menjadi imam, Bapa mengurapi dia dengan minyak, yaitu Roh Kudus, yaitu adalah rohnya siapa? Rohnya Bapa. Berulang-ulang, Yesus menerima pengurapan rohnya Bapa, roh ilahi. Dalam hidupnya keilahian tinggal, berdiam sepenuhnya. Dan manusia seperti itu, baru Yesus. Dan dia rindu kita memiliki pengalaman yang sama dengan menerima Dia dalam hidup kita. Itu sebabnya renungan tadi pagi bilang apa? Kita harus terpisah dari dunia agar menjadi rantingnya
Yesus. Kita menjadi rantingnya Yesus, tidak bisa putus sambung. Itulah hidup kita sekarang, sehingga kita semua berpikir tadi, merenung. Bagaimana ya? Bingung kita. Sebab kita semua ini tidak ada yang seperti Yesus hidupnya. Tidak ada. Kita masih untung nyambung, sering putusnya, betul enggak? Kita sering putus dari pokok anggur daripada nyambungnya. Kita harus terhubung, hubungan kita dengan Kristus harus terus dipertahankan. Sehingga kita menerima rohnya, menerima hidupnya, itulah menjadi bagian, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kepenuhan kealahan tinggal dalam kita. Dan kalau itu terus menerus, saat kita menerima pengurapan roh hujan akhir nanti, kita menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Seterusnya. Ya, nanti kita akan lihat juga. Masih ingat pekabaran sahabat lalu pada waktu kita diskusi Alkitab? Ada dua proses penjemputan. Yesus menjemput kita, ada dua prosesnya. Yang pertama apa? Kita harus menerima kerajaan kasih karunia-Nya. Kita harus menerima kerajaan kasih karunia dalam hidup kita untuk melayakkan kita untuk menerima kerajaan kemuliaan-Nya. Jadi Yesus pertama jemput kita dengan cara mengucurahkan rohnya dalam hati kita, supaya hidup kita diubahkan sehingga kita layak untuk diangkat pada waktu dia datang kedua kali, menjemput kita secara fisik. Dia jemput pertama dengan rohnya, artinya rohnya hidup dalam kita, kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan dia yang kedua kali, dan pada waktu dia datang, kita layak untuk diangkat secara fisik. Sebagaimana renungan pagi katakan bahwa mereka yang siap dipersatukan untuk memiliki persekutuan dengan sorga, karena mereka telah memiliki sorga dalam hatinya. Sebab Allah pada waktu memberikan Kristus, memberikan apa? Seluruh sorga. Jadi kita pertama-tama harus bersekutu dengan Kristus di dunia ini, yaitu oleh menerima rohnya, agar kita dapat bersekutu dengan dia di sorga nanti. Itulah prosesnya. Proses manusia ilahi. Nah, sebelum datang ke dunia ini menjadi manusia, lalu kembali menjadi makhluk manusia ilahi, Kristus adalah makhluk ilahi yang disebut Mikael. Jadi ingat, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia. Setelah dia hidup sebagai manusia yang disebut dengan jabatan nabi, dia mati dan dia naik ke sorga, dia menjadi manusia ilahi. Sebelum itu semua terjadi, dia adalah makhluk ilahi yang disebut Mikael. Apa arti Mikael? Siapa yang seperti Allah, ya. Who is like God, ya. Bisa lihat betapa pentingnya peran yang Yesus terima. Sebagai makhluk ilahi, dia tidak dapat menjadi nabi dan kemudian jadi imam. Sebab sesuai nubuatan nabi tersebut, itu datang dari antara saudara-saudara manusia. Artinya, nabi itu harus jadi manusia. Dan sebagai imam, dia harus jadi manusia karena dia akan bekerja mengantarai manusia dengan Allah. Dan sebagai nabi, dia harus menyatakan apa yang Allah firmankan. Itulah peran nabi, yaitu untuk membawa kepada kita apa yang Allah sampaikan. Jadi apa yang Allah sampaikan, ya lihat panah merah itu, firmankan, nabi terima dan nabi sampaikan kepada umat. Nah, untuk tugas ini Kristus sukses menuntaskan penyampaian firman Allah waktu dia menjadi manusia di dunia ini. Dia kalahkan setan dan dosa saat jadi manusia. Dan Yesus kembali ke sorga dan sekarang perannya berubah. Dia sebagai perwakilan manusia di hadapan Allah, mengantarai kita kepada Allah. Jadi kalau perhatikan panah-panahnya, firman datang kepada dia sebagai nabi yang adalah manusia, dan setelah itu dia berpindah menjadi imam untuk mengantarai kita dengan Allah. Yesus menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada Bapa, khususnya tentang pengampunan, pertobatan.
Satu hal yang perlu kita ingat adalah Kristus imam besar kita adalah manusia seperti kita. Karenanya pertama kali dalam sejarah alam semesta, seorang manusia duduk bersama dengan Bapa di atas tahta Bapa. Dari bagian ini kita bisa bayangkan secara ringkas rencana keselamatan yang Bapa dan Anak buat. Pertanyaan, berapa lama Kristus bertugas sebagai imam? Opung bilang sampai pintu kasihan ditutup. Alkitab berkata dalam Ibrani 7 ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Apakah Yesus sebagai imam besar akan berakhir? Apakah peran Yesus sebagai imam besar akan berakhir? Akan berakhir. Lalu kenapa disebut selama-lamanya? Kita buka Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dalam buku Ibrani berulang kali ditunjukkan kepada kita imam besar kita duduk di sebelah kanan tahta Allah. Duduk di sebelah kanan adalah makna yang mempunyai pengertian dia adalah imam besar. Perlu diingat bahwa hal ini bukan berarti Yesus selalu duduk. Pernyataan ini menyatakan penghormatan tertinggi. Kristus menduduki jabatan dengan penghormatan tertinggi yang pernah ada, yaitu duduk bersama Bapanya di tahtanya. Dan Yesus adalah manusia. Tidak ada makhluk lain di alam semesta yang mempunyai keistimewaan seperti kita manusia. Karena kita punya saudara yang duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita. Dengan sendirinya kita umat manusia menjadi ras yang mendapat penghormatan tertinggi di seluruh alam semesta. Paulus dalam Ibrani 7 ayat 11 dan Ibrani 8 ayat 1 menyampaikan nubuatan yang disebutkan dalam buku Mazmur. Kita baca Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Inilah ayat yang dikutip oleh Paulus dalam Ibrani 7 ayat 11 dan Ibrani 8 ayat 1 tadi. Ini adalah nubuatan pada waktu Kristus dijanjikan menjadi imam menurut Melkisedek dan Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sampai kapan? Sampai Allah Bapa membuat musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kakinya. Artinya, peran Yesus sebagai imam besar akan sampai pada saat musuh-musuh itu menjadi tumpuan kakinya. Peran Yesus sebagai imam berakhir saat musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kaki Yesus. Kita lihat ayat lainnya. Ibrani 10 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kembali, duduk di sebelah kanan Allah adalah lambang dari peran imam besar. Karena yang sebelah kanan biasanya apa? Yang sebelah kanan biasanya pembela. Sebelah kanan itu pembela, sebelah kiri penuntut. Ya. Jadi pada waktu dikatakan di sebelah kanan Allah itu menyatakan sebagai perannya imam besar yang adalah pembela kita. Dan saat dia duduk, Yesus menantikan waktu di mana musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Karenanya, kata selama-lamanya artinya sampai pada saat pergantian peran, sampai pada saat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Ya, sama seperti api neraka yang menyala-nyala. Artinya bukan menyala terus, tapi menyala sampai dosa habis terbakar.
Dan bila mana semua musuh-musuh Yesus habis terbakar, maka Yesus mendapatkan tahtanya sendiri sebagai raja. Kita kembali ke bagan kita. Dalam perannya sebagai imam, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, lambang posisi tertinggi. Dan kemudian Yesus menjadi raja. Karena itu, dia akan mendapatkan tahtanya sendiri. Kita baca Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bisa lihat perbedaan selama-lamanya di sini. Pada waktu Yesus dikatakan menjadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, tapi ada akhirnya, yaitu pada saat musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kakinya. Jadi selama-lamanya adalah sampai pada saat tumpuan kaki Yesus ada, yaitu musuh-musuh yang sudah dibinasakan itu. Tapi di sini dikatakan dia akan menjadi raja selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Artinya selama-lamanya di sini adalah selama-lamanya. Ya. Nubuatan ini tentang seorang raja, dan raja itu adalah Kristus. Dan saat diucapkan ke Maria, nubuatan ini belum digenapi. Setelah tugasnya sebagai imam, Kristus akan menerima tahtanya, yaitu tahta Daud, leluhurnya. Yang artinya Yesus menjadi manusia, akan memerintah jadi raja bagi umat-umatnya. Nah, orang Yahudi salah memahami akan nubuatan ini. Yang mereka mengerti bahwa Yesus akan datang menjadi raja waktu dia di dunia ini. Dan oleh karena Yesus tidak jadi raja saat di dunia ini, mereka tolak Yesus. Kembali, kapan Yesus duduk di atas tahta Daud? Saat musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi pada waktu musuh-musuh Yesus jadi tumpuan kakinya, bukan hanya perannya sebagai imam berakhir, tapi perannya sebagai raja dimulai. Ya. Hidupnya sebagai nabi menjadikan dia berkualifikasi untuk menjadi imam. Dan pelayanannya sebagai imam membuat dia berkualifikasi menjadi raja. Dan sebagai raja, Kristus berbagi kerajaannya dengan umatnya, karena dia tahu pengalaman yang dilalui oleh umat-umatnya itu. Itu sebabnya kita mewarisi kerajaan Allah bersama Kristus. Peran nabi dan imam menjadikan Yesus sebagai raja yang saleh dan benar, satu-satunya yang kita tahu dalam sejarah. Lukas 22 ayat 29 dan 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kapan Yesus menyatakan ayat ini? Saat dia perjamuan makan malam terakhir dengan murid-muridnya yang bertengkar tentang siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Yesus bilang yang terbesar harus menjadi pelayan. Dan Yesus jelaskan dari ayat ini bahwa dia menyediakan yang lebih indah dari sekedar kerajaan di dunia ini. Yesus jelaskan bahwa Bapanya memberikan kerajaan dan murid-muridnya akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Yesus berbagi keistimewaannya dengan umat-umatnya. Nah, seperti dua peran sebelumnya, yaitu nabi dan imam. Ya. Semua ada transisi. Kapan transisi dari imam kepada raja? Lukas 19 ayat 11 sampai 12. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata,
Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Siapa bangsawan dalam perumpamaan ini? Yesus, bukan oknum lain. Ya. Ini bukan Allah Roh, tapi Yesus anak Allah. Negeri yang jauh itu adalah sorga. Di sorgalah Yesus dinobatkan menjadi raja. Lukas 19 ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yesus pergi ke negeri yang jauh untuk menjadi imam, dan perannya menjadi imam tersebut menjadikan dia berkualifikasi dinobatkan jadi raja, dan kemudian kembali untuk membawa umatnya ke dalam kerajaannya. Ya. Sudah mulai muncul dalam pikiran kita, ini berhubungan dengan ayat mana ini? Ada seorang raja yang hendak pergi ke negeri yang jauh, Ada seorang bangsawan yang hendak pergi ke negeri yang jauh, yang akan dinobatkan sebagai raja, yang kemudian akan kembali. Yohanes 14. Ya. Yesus akan pergi menyiapkan tempat bagi kita dan dia akan kembali. Ya. Kita semakin memahami hubungan imam dengan raja. Sebab sebagai imam dia periksa calon-calon warga negaranya. Sebab kerajaannya bukanlah semata-mata bangunan, tapi umat-umatnya. Dia sebagai imam mempersiapkan. Karena pekerjaan imam besar dalam bilik maha suci apa? Menyelesaikan masalah dosa. Oke, apa yang diselesaikan? Ada dua proses. Kita meminta pengampunan dosa, dan dosa itu akan dihapuskan. Di dalam bilik maha suci ada dua proses. Proses pengampunan dan proses pembersihan. Dalam bilik suci hanya proses pengampunan, tidak ada pembersihan. Ini proses Yesus memastikan warga negaranya. Siapa yang mau datang kepada dia, memohon ampun akan dosa-dosanya dan percaya menerima pengampunan, maka dosanya akan dihapuskan. Inilah warga-warga yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan Surga. Dan untuk itu, dia harus bantu kita. Maka dia utuslah penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain. Sebab sebagaimana dia hidup di dunia ini, dia juga memiliki seorang penolong, yaitu Bapaknya yang selalu menyertai dia. Dia juga mau jadikan itu contoh atau patron bagi kita. Sebagaimana kita hidup di dunia, dia mau kirim seorang penolong untuk menyertai kita selalu. Dia tidak biarkan kita sendirian. Siapa dia? Yesus. Dia berkata apa? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Sampai akhir zaman atau selama-lamanya, macam-macam orang punya terjemahan. Itu proses untuk memastikan warga negara kerajaan Yesus. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang pertanyaannya, karena sering kali kita membaca ayat ini, dan banyak orang mengajarkan menyediakan tempat bagimu, yang mereka bayangkan apa? Istana. Bahkan tidak jarang kita mendengar orang memberikan ilustrasi bahwa apa? Jangan menyimpan di dunia ini, simpanlah di sorga. Ya, karena nanti di sorga istana kita lebih besar daripada dibangun rumah di dunia ini, istana yang akan hancur. Di sorga tidak akan hancur. Yang dibayangkan istana, istana dan istana. Tapi kalau kita memahami peran nabi, imam dan raja, tempat yang dimaksudkan apa? Jadi warga. Tempat yang dimaksudkan adalah jadi warga. Kita dipastikan jadi warga. Saya pulang untuk memastikan kamu jadi warga.
kalau kamu jadi warga, tempat pasti ada. Itu sebabnya dia bilang apa? Adalah lebih baik saya pulang kepada Bapa, supaya apa? Saya kirim penghibur. Penghibur itu untuk tolong kamu, untuk pasti jadi warga negara saya. Kalau saya di sini, saya tidak bisa bikin itu. Saya tidak bisa pastikan kamu untuk dapat tempat kalau saya kembali. Tapi kalau kamu biarkan saya kembali dan saya diurapi, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, maka saya akan utus itu penghibur untuk tolong kamu supaya kamu jadi warga negara saya. Sebab roh nubuat katakan apa? Yang menuntun kita kepada pertobatan siapa? Yesus. Rohnya Yesus yang menuntun kita dalam pertobatan. Yang menarik kita, mengingatkan kita, datang bertobat, datang sebagaimana kamu ada. Itu rohnya Yesus. Makanya dia kirim itu kepada kita. Kita mempunyai wawasan baru sekarang. Jangan pikir masalah istana atau rumah yang indah. Ya, kadang-kadang orang bilang, oh jangan khawatir meskipun di dunia ini rumah kita sederhana, tetap setia, di sorga nanti kita terima rumah yang istimewa. Kita pasti dapat rumah di sorga, asal kita jadi warga negaranya. Jangan mimpi jangan mimpi mendapatkan rumah di sorga kalau kita belum menjadi warga negaranya. Kapan kita dipastikan warga negara sorga? Di dunia ini. Itulah kerajaan kasih karunia. Kita harus terima kasih karunia Allah yaitu rohnya agar kita dipastikan di dunia ini. Pendaftaran sudah dibuka jauh-jauh hari. Sudah mau ditutup ini pendaftaran. Ya betul, yang Opung bilang ini ada benarnya. Ada orang merasa kalau dia sudah di gereja, khususnya anggota gereja Advent, dia sudah jadi warga negara. Ya. Yang penting setia Jo, berbakti hari Sabat, ya, bayar perpuluhan, kasih persembahan, jangan keluar, itu sudah warga negara. Bisa lihat pentingnya kita memahami peran Yesus ini, supaya kita jangan disesatkan oleh isapan jempol manusia. Dongeng isapan jempol manusia. Itu kan dongeng itu. Yang penting setia-setia saja. Datang hari Sabat berbakti, duduk diam jangan ada di situ, dengar-dengar khotbah. Ya. Jangan murtad, jangan keluar dari gereja, sewarga negara. Begitu. Apa gunanya Yesus jadi nabi, kemudian jadi imam untuk mencurahkan rohnya, kalau hanya cukup begitu. Jadi untuk kita dapat menerima rumah yang di sorga, tempat yang Yesus berikan, kita harus pastikan kita warga negaranya dulu. Dan setelah warga negara dan tempat tersedia, Yesus datang kembali, yaitu pada akhir perannya sebagai imam, untuk terima kita masuk dalam kerajaannya. Itulah apa yang disebut pintu kasihan ditutup. Akhir dari peran sebagai imam, pintu kasihan ditutup, dia lepas jubah imamnya, dan dia kenakan jubah kerajaannya untuk pergi jemput kita. Kembali, peran imam mempersiapkan Yesus jadi raja. Daniel 7 ayat 13 dan 14 berkata, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat ini berbicara tentang Yesus datang ke hadapan Bapanya, sebab yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapa. Dia datang sebagai imam. Dia datang kepada Bapa sebagai imam, dan pada akhir perannya sebagai imam, dia menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Atau dengan kata lain, Yesus menerima kerajaan, yaitu kerajaannya yang kekal. Masih ingat pola penobatan nabi dan imam? Untuk menjadi imam, Yesus perlu apa?
diurapi, dan dinyatakan sebagai anak. Untuk dia dibaptis, saya ulangi. Untuk sebagai nabi, dia harus diurapi dan dinyatakan sebagai anak. Itu pada waktu dia dibaptiskan. Untuk dia menjadi imam, dia harus diurapi. Dan yang diurapi adalah anak. Ini terjadi di sorga pada waktu dia jadi mau imam besar. Hal yang sama terjadi dengan raja. Pola yang sama untuk penobatan raja. Wahyu 11 ayat 15 sampai 16. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Apakah hal ini sudah terjadi? Belum. Karena disebutkan ia akan memerintah sebagai raja. Artinya dia belum jadi raja. Sebab Yesus sekarang masih apa? Menjabat sebagai imam besar kita. Ini yang disalahpahami oleh orang Yahudi. Sebab mereka kira Yesus datang membawa kerajaannya secara fisik. Tetapi maksud Yesus adalah dia datang untuk membawa kerajaannya secara rohani, yaitu kerajaan kasih karunia itu. Dan pada waktu Yesus diadili di dalam istana imam besar Kayafas, Yesus berkata kepada imam itu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Itulah kerajaan Yesus secara jasmani, nanti waktu dia datang kedua kali. Jadi renungkan juga ini saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata itu kepada Imam Kayafas. Kamu mulai sekarang kamu akan lihat. Pada waktu Imam Kayafas sampai mati, apa dia lihat? Dia tidak lihat, dia belum lihat. Tapi nanti Imam Kayafas akan mengalami kebangkitan istimewa. Dan dia akan lihat. Dia akan ingat apa yang Yesus sampaikan ini. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, perannya sebagai imam telah selesai, dan dia datang sebagai raja. Kristus diurapi saat jadi nabi. Kristus diurapi saat jadi imam. Nah, kapan Kristus diurapi jadi raja? Bagaimana tulang Ben? Setelah masa 1000 tahun. Dan jangan lupa, dalam semua peristiwa, dalam semua proses pengurapan itu, Bapa berbicara tentang status anaknya. Bapa selalu menyatakan tentang anaknya. Demikian juga dengan pelantikan raja. Kita baca nubuatannya dalam Mazmur 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kata melantik dalam ayat ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani nasak, yang artinya diurapi atau disiram, pour out. Informasi tambahan, kata kuperanakan dalam ayat ini disebut begotten dalam versi King James. Dalam bahasa Ibraninya adalah yalat, artinya dilahirkan, dibawa keluar. Ayat ini menceritakan tentang Kristus anak Allah dan dia lahir dari Bapa. Ayat ini menubuatkan Yesus diurapi menjadi raja. Dan yang membuat Yesus berkualifikasi jadi raja adalah karena dia anak yang lahir atau diperanakan dari Allah. Oleh karena Yesus anak yang lahir dari Bapa, lalu jadi manusia, maka itu menjadikan dia berkualifikasi dan diurapi jadi nabi, kemudian diurapi jadi imam, dan yang kemudian menjadi raja.
Semua tugas-tugas ini, nabi, imam, raja, dua syaratnya, diurapi, dan yang diurapi adalah anak Allah. Dan sebagaimana Mazmur 2 ayat 7 katakan, anak yang Bapa peranakan, begotten of the Father. Nah, kembali ke bagan. Ya. Jadi sama polanya dengan sebelumnya. Kristus diurapi menjadi raja. Yaitu sesuai dengan Mazmur 2 ayat 6 dan 7. Itulah proses pengurapan. Meskipun itu adalah tentang Raja Daud, tapi itu adalah simbol yang digenapi dalam Yesus. Kita sudah pelajari bahwa ayat itu dikutip oleh Paulus dalam Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Dan Paulus nyatakan itu adalah tentang Kristus. Dan nanti Yesus duduk di atas tahta Daud sebagaimana dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33 yang kita sudah baca tadi. Yesus datang kedua kali sebagai raja atas segala raja. Musuh-musuhnya jadi tumpuan kakinya dan umat yang setia dibawa pulang ke dalam kerajaannya. Kembali, dalam setiap peristiwa pengurapan yang dinyatakan selalu adalah statusnya sebagai anak. Sebab statusnya sebagai anak adalah dasar dari segalanya. Kita lihat pernyataan lain tentang status anak dari Yesus. Amsal 8 ayat 22 sampai 23 yang sering kita baca. Tapi perhatikan satu kata di situ. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Yang berbicara di sini adalah siapa? Yesus. Yesus menyatakan tentang dirinya, Yesus yang disebut hikmat. Jadi Kristus berbicara melalui Salomo dan Kristus sedang membicarakan saat dia diperanakan, dilahirkan. Nah, perhatikan kata dibentuk yang sengaja ditandai warna kuning. Dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan set up. I was set up, katanya di situ. Ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama dengan melantik tadi dalam Mazmur 2 ayat 6 tadi. Ya, kalau kita mundur, ini, aku telah melantik rajaku. Kata melantik dari kata Ibrani nasak. Demikian juga dengan kata dibentuk dalam Amsal 8 ayat 23. Diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, nasak. Yang mana artinya juga dilantik, ya, diurapi, disiram. Jadi kata dibentuk dalam ayat ini sebenarnya berarti diurapi. Apa maksudnya? Yesus sebagai anak Allah pada waktu lahir dari Bapa, dibawa keluar dari Bapa atau begotten, dia diurapi. Waktu anak Allah lahir, dia diurapi sebagai anak ilahi Allah. Jadi kalau kita lihat bagannya, inilah prosesnya. Pengurapan status anak. Jadi pada waktu Yesus keluar dari Bapanya, dibawa keluar, dilahirkan dari Bapa, dia diurapi sebagai anak, ya, sebagai makhluk ilahi. Inilah permulaan dari pola pengurapan anak Allah dalam setiap permulaan perannya, nabi, imam, raja, serta pernyataan tentang statusnya sebagai anak. Jadi pada waktu dia lahir, dia diurapi. Kemudian dia turun ke dunia ini menjadi manusia, untuk memulai perannya sebagai nabi, dia diurapi. Lalu setelah dia selesai sebagai nabi, melayakkan dia menjadi imam karena dia telah mati jadi korban dan dia adalah manusia. Dan pada waktu jadi imam dia diurapi. Demikian juga pada waktu dia akan menjadi raja setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai imam. Itu pada waktu musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dia juga diurapi. Dari awal sampai menjadi raja yang diurapi siapa? Anak Allah. Sebab rencana keselamatan adalah antara dua saja, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada trinitas. Ya, supaya kita bisa lihat perkataan Ted Wilson, bahwa apa katanya? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, always from eternity, ya, always exist from eternity, through eternity, will be together, katanya. Dan orang-orang bilang apa? Amin. Ya. Banyak yang tertipu.
Mereka tidak sadar penipunya adalah setan. Ini suatu pekabaran yang berat bagi umat Advent, karena mereka tahu bahwa ini gereja kok. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sudah demikian, setan bekerja dengan orang-orang Kristen untuk menyesatkan. Tidak ada dalam pekabaran firman Tuhan tentang Trinitas. Dari awal hanya tentang anak, yang diurapi anak, rencana keselamatan melalui anak, dan anak pastikan supaya warga negaranya boleh selamat dengan mengirimkan apanya? Rohnya. Yang dia terima dari Bapaknya, dari Bapa ke dia dan dia kepada umatnya. Itulah kerajaan kasih karunia itu. Jadi kalau kita pahami ini semua, Trinitas itu memang tidak ada. Itu karangan manusia, dongeng isapan jempol. Tidak usah khawatir, tidak usah takut menolaknya. Kalau saudara takut atau khawatir, berarti saudara belum menemukan kebenaran ini. Hanya dengar-dengar dan rasa mungkin ya ada ilmu-ilmu tambahan. Tapi belum meyakini, belum memahami. Tapi kalau sudah tahu dan paham dan meyakini, tidak pusing dengan namanya keanggotaan, tidak pusing namanya dengan daftar dalam gereja. Yang saya utama adalah menjadi warga negara kerajaan Kristus. Jadi status Yesus sebagai anak Allah bukan sekedar suatu pemahaman yang semata-mata yang kita mau yakinkan. Tetapi itulah dasar utama yang terpenting membuat Yesus memiliki kualifikasi untuk semua tugas-tugas itu. Tugas-tugas itu hanya bisa dilakukan oleh anak Allah. Yang lain-lain tidak ada. Pola ini sangat penting dan menarik dari rencana keselamatan. Dan nanti kita masih pelajari. Sekarang saja bagi saya ini suatu hal yang menakjubkan. Ya. Nanti kita waktu di sorga mendengarkan Bapa dan Anak menjelaskan rencana keselamatan, mungkin kita tidak bisa berbicara. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Paulus memahami pentingnya kerajaan Kristus. Satu hal yang menguatkan tentang pekabaran ini adalah kita kembali ke bagan. Pada waktu Yesus selesai menjalankan perannya sebagai imam, disitulah pintu kasihan ditutup. Ya. Pada waktu dia selesai jadi imam untuk mengambil peran sebagai raja, itu yang kita kenal sebagai apa? Pintu kasihan ditutup. Kapan itu terjadi? Apa yang terjadi sesudah pintu kasihan? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya dia tidak sama-sama. Sebab setelah pintu kasihan ditutup, Yesus tidak langsung segera datang. Ada waktu di mana dia ada persiapan sebelum datang ke dunia ini. Ya. Perannya sebagai pengantara imam besar berakhir dan karenanya pintu kasihan sudah tertutup. Dan kira-kira sesudah pintu kasihan ditutup, Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Pada saat Yesus jadi raja, berapa lama dia berkuasa? Selamanya, tidak berkesudahan. Setiap tahap dari rencana keselamatan telah diselesaikan. Dia terima kerajaannya. Di mana dia terima? Di mana dia terima kerajaannya? Di dunia ini. Ingat tadi, Yesus setelah menyelesaikan perannya sebagai imam, pintu kasihan ditutup, dia lepas jubah keimamatan, dia kenakan jubah rajanya, turun menjemput kita sebagai umat-umatnya atau warga negaranya. Dia turun sebagai raja, tapi dia belum diurapi. Ya. Dia belum terima kerajaannya itu. Kerajaan Kristus nantinya dia terima di dunia ini, bukan di sorga. Yaitu setelah masa 1000 tahun. Ya. Ini masa 1000 tahun. Itu adalah masa pendahuluan. Masa 1000 tahun itu adalah masa pendahuluan. Sesudah itulah baru dia diurapi dan menerima kerajaannya. Yesus duduk di atas tahta Daud di atas dunia ini. Dan sebelum itu Yesus datang ketiga kali dan seluruh umat yang selamat menyaksikan pemahkotaan Yesus. Ya. Yesus dimahkotai. Jadi setelah 1000 tahun Yesus datang ketiga kali, disitulah akan disaksikan proses pemahkotaan anak Allah. Ya.
dan barulah dia duduk di atas tahta Daud. Saudara bisa baca ceritanya dalam pasal terakhir buku Kemenangan Akhir. Kalau mau baca tentang prosesi itu. Nah, perlu dipahami bahwa pengurapan berbeda dengan pemahkotaan. Pada kedatangan yang kedua, Yesus jadi raja, tapi dia dimahkotai pada waktu datang ketiga kali. Dan jangan lewatkan prosesi pemahkotaan tersebut. Kita harus pastikan kita selamat pada waktu Yesus datang kedua kali. Sebab kita akan menyaksikan pemahkotaan Yesus pada waktu dia datang ketiga kali. Karena pada waktu dia datang ketiga kali, kita di dunia atau kita dari sorga? Dari sorga. Turun ke dunia ini dalam kota Yerusalem baru. Kita akan saksikan. Karenanya untuk memastikan kita dapat menyaksikan pemahkotaan Yesus pada waktu dia datang ketiga kali, kita harus bangkit atau menerima keselamatan pada waktu Yesus datang kedua kali. Atau tergolong dalam 144.000. Ya, itu sudah pasti. Mereka akan saksikan itu. Semua, ini semua nanti, tidak hanya 144. Semua yang selamat akan menyaksikan pemahkotaan Yesus itu. Jadi ingat, pekerjaan Kristus saat ini adalah untuk mempersiapkan kita untuk hadir di kerajaannya, untuk menjadi warga negaranya. Nah, sebagai penutup, semoga ini memberikan pengertian tentang peran Yesus dalam hidup kita, bahwa kerajaannya sudah ada di dunia ini secara rohani. Itulah yang disebut kerajaan kasih karunia. Dan kerajaan kasih karunia itu boleh menjadi bagian kita kalau kita menerima Rohnya Yesus, bukan Allah roh. Kita tidak mungkin menjadi warga negara kerajaan fisiknya nanti jika belum menjadi warga negara kerajaannya secara rohani di dunia sekarang ini. Itulah sebabnya saya sampaikan pada sahabat lalu, ada dua penjemputan. Yang pertama, menjadi warga negara kerajaan rohani, kerajaan kasih karunia, menerima rohnya. Yang kedua, pada waktu datang kedua kali, untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan kemuliaan. Sebuah janji indah dalam buku Daniel 7 ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Inilah keindahan kebenaran ini, bahwa kita umatnya jika setia akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Dan janji dalam ayat berikut ini Yesus berikan kepada murid-muridnya sebagai penghiburan. Kiranya jadi penghiburan bagi kita juga. Ya. Ayat berikut, bukan ayat ini. Ayat ini ayat sukacita karena kita akan memerintah bersama-sama Yesus. Tapi ayat berikut ini, ayat yang Yesus sampaikan sebagai penghiburan bagi para murid, demikian juga penghiburan bagi kita. Sebab kita adalah kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32 ayat penutup. Janganlah kamu takut. Saya ulangi. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini penghiburan bagi kita. Kita ini kawanan kecil. Jangan takut. Kelompok kecil, kita tidak punya badan hukum, tidak punya organisasi resmi, tidak punya pelindung, tidak punya afiliasi. Tapi katanya apa? Jangan takut. Kita punya guru dianggap sesat, kita semua pun dianggap sesat, bahkan guru-guru kita ataupun kita semua akan mati. Nanti orang bilang pasti bubar mereka. Tapi Yesus katakan apa? Janganlah takut. Meskipun kita terkesan kecil dan akan hancur menurut pandangan manusia, tapi Yesus katakan apa? Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa syaratnya? Kita menerima Kristus dalam hati kita. Christ in you, the hope of glory. Hal yang sama terjadi sama kita sekarang. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Sebagai kelompok yang kecil, yang dianggap sesat,
dan banyak upaya yang berusaha membuat kita mati rohani dan tidak mengabarkan kebenaran lagi, dan bisa saja terkesan kelompok kita sedang hancur. Mereka punya upaya untuk membuat kita hancur banyak. Semua tuduhan-tuduhan palsu, semua upaya-upaya tuntutan itu membuat kita lemah, supaya jangan kita bekerja, jangan kita menginjil, supaya kita diam-diam saja. Itu semua upaya setan. Dari buah-buahnya kamu bisa lihat. Renungan tadi pagi katakan, barang siapa yang tertipu dari setan, kelihatan buahnya. Yang suka memecat, yang suka mendisiplin, yang mengucilkan, yang menuduh dengan salah, berkata atau apa katakan, saksi dusta, ya, itu adalah buah-buah dari mereka yang tidak terhubung dengan pokok anggur sorgawi, yang tidak menerima rohnya Yesus. Belum lagi dalam keluarga, ada suami dan istri yang belum sepaham. Dalam pekerjaan juga ada tantangan. Ada banyak yang membuat kita takut dan khawatir. Ada anak dengan orang tua belum sepaham. Ada banyak cara setan untuk membuat kita takut dan khawatir di dunia ini. Tapi Yesus tetap memberikan janji yang sama. Jangan takut, karena Bapa berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Biarlah pekabaran ini meninggalkan pemikiran yang indah dalam pikiran kita, bahwa kita mempunyai Raja yang akan datang, yang saat ini jadi imam besar kita dan bersedia untuk kerajaannya, dan jika kita benar-benar izinkan dia berkuasa mulai di dunia ini dalam hati kita, sebagai imam besar kita, pengantara kita, penghibur kita, dan jika kita benar-benar berserah kepadanya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Mari kita percaya kepada Nabi kita, percaya dengan apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan kepada kita, dan melihat kepada imam besar kita yang saat ini di dalam bilik maha suci menjadi pengantara kita, penghibur kita, dan itulah satu-satunya cara kita untuk bersiap untuk sambut Raja kita. Tuhan memberkati. Amin.